وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. وحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. Apa yang kita doakan, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semuanya dijabah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allah wa atubu ilaihi min jami'il ma'asi wal dhunub. Asyhadu an la ilaha illallah. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi الرحيم. أبتدئ الإملاء باسم الذات العلية مستدرا فيض البركات على ما أناله وأولاه. وأثني بحمد موارده سائغة هنية ممتديا من الشكر الجميل مطايا. وأصلي وأسلم على النور الموصوف بالتقدم واليا المنتقي الغرام. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim.
Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Bulan Sya'ban. Kita berada di bulan Sya'ban. Kalau bahasa Islamnya bulan Sya'ban. Kalau bahasa kitanya, bahasa orang Lenteng, bahasa orang Betawi, namanya bulan apa ini? Bulan Roah, Recep Roah. Puasa gitu. Roah itu dari kata-kata ruh. Roah dari kata-kata ruh, nyawa, roh. Ya makanya biasanya kita kalau bulan roah itu kita pada ngundang orang untuk roahan, ngundang tetangga, ngundang saudara, ngundang teman-teman semua. Yuk roahan di rumah saya. Nah itu roahan itu ngirimin arwah. Nah, gitu ya. Ya sekarang udah agak jarang ini roahan di rumah-rumah kita, jarang. Kalau dulu sering itu kalau mau bulan puasa pada ngundang, nanti bisa setiap malam ada. Ya, setiap malam ada rumah ini roahan. Nah, gitu ya. Sekarang udah agak hilang gitu ya. Udah agak hilang. Banyak perkara. Makanya juga niatin saya mau hatam juga. Gitu ya. Jadi ya namanya yang namanya kegiatan itu ya kita usahakan. Saya udah perintahkan kepada jamaah hatam Quran. Maka saya punya sesuatu dorongan. Saya juga harus hatam juga. Nah, gitu ya, mudah-mudahan kita semuanya kita hatam Quran sendiri. Ya, dengan demikian insyaallah ya puasa kita menjadi baik. Ya puasa kita sekali lagi ya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebelum kita melaksanakan berpuasa, satu sama lain kita harus saling sayang, harus saling cinta, harus saling memaafkan. Ya, kita maafin, kita saling maaf-maafan. Dan kita selamat dah kita mau maaf-maafan. Biar apa? Biar plong, nggak ada dusta. Nggak ada dusta di antara kita. Kalau memang ada salah selama ini, pelukan dan maafin gua ya. Kalau selama ini kita suka ngomongin dia, ya ucapin maafin gua ya. Gua suka ngomongin lu, ngomong enak. Pas pelukan, ya maafin gua ya, kemarin sendal lu gua yang ambil. Maafin ya, pasti maafin gitu ya, pasti maafin. Ya ini kita pengen benar-benar tidak ada dusta di antara kita. Tidak ada dusta di antara kita, nol. Nah kalau kita hati kita udah satu, semuanya ini udah bersih dalam satu jamaah, insya Allah kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jangan ada benci di antara kita. Yuk kita saling cinta. Ya, itu ada kalau habis hajatan dulu, habis hajatan itu pada baca riwayat Syekh Saman ya. Kalau ingat nanti ya, kalau yang tua ingat, Pak Haji Didik ingat. Jadi kalau orang habis hajatan itu baca riwayat Syekh Saman. Nah itu udah nggak ada lagi sekarang, udah nggak ada lagi. Riwayat Syekh Saman, ya karena udah nggak ada. Nah, roahan sekarang udah hampir nggak ada. Baca rawi, ada nggak baca rawi? Ada ya, ada. Cuman dari bab pertama langsung bab terakhir.
langsung walamat tama aja deh ya. Nah, gitu ya. Lama-lama habis juga gitu ya. Lama-lama habis juga itu. Ya. Kita pertahankan. Ini perkara-perkara yang baik ya harus kita pertahankan. Saking bahagianya kita, ya jangan kita doang yang bahagia, orang-orang tua kita yang udah meninggal juga bikin mereka bahagia. Ya, bikin mereka bahagia. Walaupun mereka sudah berada di alam lain, di alam barzah, di alam kubur, dengan kita kirim Fatihah, senang dia. Anak gua masih ingat gua, cucu gua masih ingat gua. Itu mereka bangga banget, senang banget. Ya, nggak perlu datang ke kuburan bawa kembang doang. Kan kadang-kadang gitu. Datang ke kuburan bawa kembang, disiram kuburan dan pakai minyak wangi, baca Fatihah kagak, Yasin kagak, tahlil kagak. Begitu pakai rok pendek lagi ya ke kuburan. Ya, yang bukan itu yang diharapkan. Ya silakan kita ziarah kubur, nggak apa-apa, boleh ziarah kubur. Ya walaupun awalnya dilarang ziarah kubur. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur ala fazuruha. Ya, awalnya dilarang Nabi, tapi pada akhirnya dihapus larangan ini. Boleh kita berziarah ke makam, ke kuburan. Masuk kita ke makam, kita ucapin assalamualaikum ya ahlul kubur. Ya, itu artinya kan kita mau datang dan dia dengar yang di kuburan itu. Ketika kita datang ke kuburan orang tua kita, ke kuburan para kekasih Allah, ke kuburan para aulia Allah, kita datang assalamualaikum warahmatullah, dijawab, cuman untung kita gak dengar. Ya kalau kita dengar assalamualaikum, salam, kabur kita, balik lagi kita. Salam memang ada begitu. Salam ada yang wajib dijawab, ada yang gak wajib dijawab, dan ada yang gak mau kita dengar dijawab. Kalau kita ketemu teman kita di jalanan, assalamualaikum, wajib kita jawab, waalaikumsalam. Ya, kita ketemu sahabat kita ketemu saudara kita di jalanan, kita ucapkan assalamualaikum, wajib jawab nggak? Wajib jawab, wajib. Salam itu wajib, meskipun awalnya sunnah, tapi balasnya wajib. Ya, kita diucapin salam, ya wajib. Dosa kita kalau nggak jawab. Assalamualaikum, waalaikumsalam, wajib. Ada juga salam yang memang nggak pakai dijawab. Ya, memang nggak perlu dijawab. Ketika kita sholat, assalamualaikum, at-tahiyyatu mubarakatuh, sholawatu thayyibat. Terus akhir sholat kita baca apa? Kita baca apa akhir sholat? Kita tutup sholat dengan salam, assalamualaikum warahmatullah. Jawab itu? Jawab wajib jawab nggak? Ya enggak wajib. Ada yang wajib dijawab, ada yang nggak wajib dijawab. Ada yang memang kita nggak mau dengar dijawab, padahal dijawab. Ini kalau kita ziarah ke makam orang tua kita, itu dijawab. Assalamualaikum, salam. Wah belum mari. Bagus kita nggak diperdengarkan gitu ya. Ya itu kalau diperdengarkan kayaknya kita lari aja kali ya. Kalau kita doakan kok, assalamualaikum ya ahlal kubur, nal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wa inna insyaallah bikum lahiqun. Itu kita udah berikrar ya, dan wa inna insyaallah, dan kami insyaallah akan bertemu. Itu assalamualaikum ya ahlal kubur. Ada yang jawab, ada yang bilang assalamualaikum ya ahlal diyar minal mu'min wal mu'minat wal muslimin wal muslimat. Akhir daripada itu wa inna insyaallah bikum lahiqun, dan insyaallah kita akan ketemu nanti. Nah, gitu ya. Jadi di bulan Sya'ban atau di bulan Ramadan, bulannya bahagia. Kita yang masih hidup bahagia karena akan bertemu Ramadan, yang udah meninggal juga bahagia karena kita banyak mengirimin Fatihah buat mereka. Mudah-mudahan ya ahli kubur kita di alam barzahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan alam kubur mereka dijadikan raudhah min riyadil jannah, taman daripada taman surga. Amin ya rabbal alamin. Kemudian sekarang acara penutupan
penutupan gitu ya. Kalau pengajian biasa nggak acara penutupan itu jam selesai pengajian isya habis. Isya jam berapa? Jam 7.30 selesai. Karena penutupan maka enggak jam 7.30 kita tuh apa selesainya. Insya Allah jam 9 atau setengah 10 udah baru selesai. Lamaan ya. Udah lapar ya. Nah, itu ya kata penutupan ya wajar karena kita bicara masalah puasa gitu. Ya. Tujuan terpenting daripada ibadah puasa itu adalah kita mencapai derajat ketakwaan. Tujuan paling penting di dalam kita melaksanakan ibadah la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi tujuan yang paling penting, derajat yang paling kita harapkan ketika dalam kita melaksanakan ibadah puasa agar kita benar-benar menjadi manusia yang takwa. Yang takwa, kita udah tahu kok takwa itu apa sih? Imtithalul awamir wajtinabun nawahi. Takwa itu melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan. Imtithalul awamir, ada perintah Allah kita laksanakan, ada larangan Allah kita tinggalkan, itu takwa. Nah dengan puasa ini derajat takwa ini harus kita capai. Ya, kita kosongkan perut kita di siang hari, malam kita tadarusan, malam kita sholat malam, la'allakum tattaqun, supaya kita takwa. Ini derajat yang paling tinggi ya. Tujuan utama dalam melaksanakan ibadah puasa adalah la'allakum tattaqun ya. Maka yuk kita ikhlaskan puasa, benar-benar kita puasa man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban. Kita benar-benar melaksanakan puasa besok nih. Berapa hari lagi sih puasa? Tanggal hari apa sih? Senang gak nih? Senang gak? Ya senang loh. Harus senang, kudu senang. Kita masih ya Allah puasa lagi. Ya itu senang kalau ucapan gitu. Kayaknya baru kemarin puasa, ya besok udah puasa lagi. Itu kira-kira ucapan senang, ucapan gak senang gitu? Ya puasa lagi itu kayaknya orang putus asa gitu ya. Ya 2 minggu lagi, ya pakai ya lagi, ya puasa lagi. Itu kira-kira ucapan orang bahagia, ucapan orang gak bahagia itu? Kayaknya gak bahagia. Ya, ada yang bilangin puasa seminggu lagi, ya puasa lagi. Itu kira-kira ucapan orang senang, orang gak senang gitu? Orang gak senang gitu ya. Jadi ketika kita puasa dari sekarang kita harus senang udah. Ya. Nanti kita akan dapat rahmat Allah dengan kita bahagia, dengan kita senang, dengan kedatangan Ramadan. Rahmat Allah turun, kasih sayang Allah turun. Qul bifadlillah wa birahmatihi wa bidzalika falyafrahu. Kan itu ayatnya. Katakanlah dengan fadilah Allah, dengan karunia Allah, dengan pemberian Allah. Ini kita lagi diberi nih bulan puasa ya Allah. Jangan sampai kita lewatkan. Tarawih jangan kita lewatkan, sudah bosan bilangin. Ya, satu hari penuh tuh jalanan, sejadah ke jalanan. Ya, ibu-ibu sih ya. Hari pertama, hari kedua. Pernah ceramah di sini hari kelima udah nggak ada. Hari kelima udah berkurang, masya Allah. Kemana? Kemana? Ke mall ya. Ya mungkin pada head kali ya, ibu bareng ya itu ya. Jadi ya kudu kita harus kita buktikan rasa senang kita. Ya dengan kita tingkatkan ibadah kita. Ya, senang berarti kita itu harus senang. Katakanlah bifadlillah, dengan fadilah Allah wa rahmati
Allah, fabidzalika falyafrahu. Ini karunia Allah, bulan puasa pemberian Allah, pahala dilipat gandakan, masya Allah. Ini karunia Allah. Dosa diampuni oleh Allah, setan diikat oleh Allah, pintu surga dibuka oleh Allah, pintu langit dibuka oleh Allah. Ini kesempatan yang sangat berharga. Kok kita nggak gembira? Kok kita nggak bahagia? Makanya harus senang kita. Wa bi fadlillah wa bi rahmatihi wa bidzalika falyafrahu. Farah, senang. Mudah-mudahan kalau kita senang, surga buat kita. Man fariha bi dukhuli Ramadan, ar-Ramadan yasadu ala biha. Kan gitu. Siapa orang yang merasa senang dengan Ramadan, diharamkan jasadnya masuk api neraka. Kembali lagi dulu, orang-orang tua dulu itu kalau mau puasa udah ngecat rumah tuh, udah ngecat rumah. Mau sholat juga mau puasa, kalau mau ngecat aja. Ya, Masjid Al-Kubro misalnya mau ngecat aja, ada duitnya? Ada. Gampang benar ya. Kalau masjid musola mau ngecat ada kerjaan, duit datang gitu mah. Kecuali kalau rumah pribadi kali ya. Kalau rumah pribadi kita ngecat orang lewat belum tentu bagi. Tapi kalau masjid musola orang ngecat ada orang lewat bisa bagi. Udah bismillah ngecat besok Al-Kubro. Gitu agak ada. Ngomong RT ada LMK itu. RT ada LMK ngomong biar cerah dikit gitu ya. Cerah dikit gitu. Senang itu bukti daripada ya kesenangan kita, kebahagiaan kita dengan Ramadan. Harus senang. Kenapa? Karena pada bulan Ramadan pahala dilipat gandakan. Ya, setan diikat, langit dibuka, pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, pahala dilipat gandakan. Bahkan ada satu malam di bulan Ramadan, Lailatul Khairun min alfi syahrin. Ya, satu malam lebih baik daripada 1000 bulan. Itu cari, itu kejar. Ya, ayatnya sering kita baca. Kalau udah 15 hari terakhir itu kita baca, Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Kan itu ya, lebih baik dari 1000 bulan. Itu di bulan puasa. Besok ada itu. Puasa besok ada. Kita udah tahu 10 hari terakhir besok ada. Makanya tingkatkan. Terserah yang lain gak datang, kita harus datang. Kita wajibkan dari sekarang niat. Pokoknya bulan puasa ini gua mau full tarawih. Niatin nih. Kalau nggak sampean ada pahala niat. Yang penting dari sekarang, gua pokoknya ya bulan puasa besok yang namanya tarawih gua mau full, nggak mau ketinggalan. Dari sekarang udah tulis nih. Ya, dari sekarang siapin itu. Pokoknya 30 malam ya selama malam. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Ayat. Siapa orang yang mensyiarkan, mengagungkan syiar-syiar Allah, puasa syiar Allah kita agungkan. Itu orang yang mengagungkan itu berarti orang yang hatinya takwa kepada Allah. Agungkan, yuk agungkan. Siapin. Jangan kita porak-porak mau puasa aja siapin. Ya. Apanya siapin? Ya materi kita siapin, zahir kita siapin, batin kita siapin. Ya. Yang penting persiapan zahir, persiapan batin dulu. Siapan batin, hati kita dulu. Kalau duit mah boleh ada, boleh kagak. Yang penting niat dulu. Ntar itu juga kalau niat Allah kasih jalan. Yang penting niat dulu, yang ikhlas. Ntar gampang dah, bulan puasa mah gampang. Ya, buka nggak ada apa-apa di rumah, datang ke musola. Buka nggak ada apa-apa di rumah, datang ke masjid. Ya, bulan puasa kan memang sesuatu yang sangat beda. Mana ada, ya
yang namanya biji salak itu empuk nggak ada di bulan puasa kok adanya. Coba kita ke Condet sekarang, kita beli salak, kita makan bijinya, empuk apa keras? Keras. Coba bulan puasa, biji salak empuk. Ada biji salak bulan puasa empuk, gitu ya. Empuk itu. Coba kalau sekarang kita meletup tuh biji salak, patah di kita. Ya itulah bulan puasa, enak bulan puasa. Makanya kita agungkan, kita syiarkan. Orang yang mengagungkan, mensyiarkan bulan puasa itu orang yang hatinya takwa kepada Allah. Ya, niat zahir, niat batin. Ya, terlebih dahulu kita niatin batin udah. Batin dulu hati kita niat, ya Allah. Ya, kita pikirkan dalam hati kita, ya Allah. Ya, banyak-banyak doa minta kepada Allah dengan Al-Quran. Sangat erat hubungan puasa dengan Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran itu diturunkan bulan Ramadan. Makanya kenceng hubungannya, erat banget, dekat banget hubungan antara Ramadan dengan Quran. Nah kalau kita Ramadan kagak pernah baca Quran, nggak kurang. Makanya Allah nyatakan syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan puasa itu diturunkan Al-Quran. Makanya sangat erat hubungannya, sangat dekat hubungannya antara Ramadan dan Quran. Di luar Ramadan kita nggak pernah baca Quran. Besok Ramadan paksa diri kita untuk baca Quran. Di luar Ramadan selama hidup kita nggak pernah hatam. Besok niatkan Ramadan saya harus hatam. Bisa nggak? Bisa nggak hatam Quran? Bisa. Nah, sendiri-sendiri. Kalau memang mau berjamaah, ya kadang-kadang di masjid musola gitu ya. Ya dari juz 1 dia baca, terus dia pulang, ya, terus diterusin masih pulang, ya juz 2, terus dia pulang lagi. Suci Ramadan dan kita bisa full puasanya sekaligus bisa menghatamkan Al-Quran. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baiklah para hadirin dan sekalian, mari kita akhiri acara kita pada malam hari ini dengan bacaan doa penutup yang kami mohon kesediaan daripada Bapak Hasan untuk Kepada